Hari ini, tanggal 5 Januari 2026 waktu Indonesia, fokus utama market ada di dua hal. Sinyal The Fed yang mulai bicara soal kemungkinan jeda kenaikan suku bunga, dan rangkaian data tenaga kerja Amerika di akhir pekan yang bisa jadi pemicu pergerakan besar berikutnya. Kombinasi ini bikin market lagi volatile di emas, karena pelaku pasar lagi menimbang apakah dolar akan lanjut menguat atau justru mulai melemah kalau The Fed benar-benar menahan suku bunga. Buat teman-teman yang mantau XAU/USD, pergerakan indeks dolar, imbal hasil obligasi Amerika, dan rilis data ekonomi beberapa hari ke depan akan sangat menentukan apakah emas bertahan di area koreksi sekarang atau malah mulai nyari level yang lebih tinggi lagi. Di pembahasan hari ini, kita rangkai dulu gambaran makro, kalender data, sampai ke dua skenario buy dan skenario sell, supaya sudut pandang kita lebih terstruktur tanpa harus nebak-nebak. Sebelum masuk lebih dalam, perlu diingat dulu bahwa semua pembahasan di video ini sifatnya edukasi dan bahan analisa, bukan ajakan untuk transaksi maupun janji keuntungan berapapun. Trading di forex, termasuk XAU/USD, mengandung risiko tinggi, bisa menghasilkan profit, tapi juga sangat mungkin menyebabkan kerugian, bahkan sampai melebihi modal kalau manajemen risikonya tidak dijaga. Analisa yang dibahas di sini berbasis data dan pandangan pribadi yang sifatnya subjektif, bisa tepat, bisa juga salah, dan kondisi market bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Jadi, jadikan konten ini sebagai referensi tambahan, gabungkan dengan catatan dan sistem masing-masing. Lalu tetap ambil keputusan trading secara mandiri dan penuh tanggung jawab. Kalau kita lihat kalender ekonomi pekan ini, rangkaiannya cukup padat dan saling nyambung. Dari sisi Amerika, malam tadi ada rilis indeks manufaktur ISM yang masih berada di bawah level netral, artinya aktivitas sektor manufaktur belum benar-benar pulih. Dan ini biasanya menambah alasan buat The Fed untuk tidak terlalu agresif lagi menaikkan suku bunga, sesuatu yang cenderung positif buat emas. Beberapa hari ke depan, perhatian akan pindah ke data inflasi Eropa, mulai dari Prancis, Jerman, sampai zona euro secara keseluruhan, yang akan kasih tunjuk seberapa hawkish Bank Sentral Eropa perlu bersikap. Lalu di akhir pekan, pasar akan fokus penuh ke data non-farm payroll dan tingkat pengangguran Amerika, plus data perumahan dan sentimen konsumen, yang semuanya akan membentuk ekspektasi baru soal kekuatan ekonomi dan arah kebijakan suku bunga. Untuk XAU/USD, pola biasanya sederhana. Data yang memperlemah dolar dan menekan ekspektasi kenaikan suku bunga cenderung mendukung emas. Sementara data yang menguatkan dolar dan mendorong yield naik bisa bikin tekanan masih terasa di sisi atas harga emas. Narasi makro utama pertama datang dari The Fed yang dalam pernyataan kebijakan terbarunya mulai memberi sinyal kemungkinan jeda kenaikan suku bunga, dengan alasan inflasi perlahan turun dan ekonomi sejauh ini masih cukup stabil. Di satu sisi, ini bisa diartikan bahwa era kenaikan suku bunga agresif sudah mendekati akhir, yang biasanya identik dengan pelemahan bertahap di dolar dan potensi turunnya imbal hasil obligasi. Di sisi lain, The Fed juga menekankan kalau inflasi masih di atas target dan ketidakpastian global tetap besar, sehingga mereka belum benar-benar nyaman untuk bilang bahwa siklus pengetatan sudah selesai. Buat emas, sinyal yang setengah-setengah seperti ini sering bikin harga bergerak agresif dalam jangka pendek, karena setiap data baru akan ditafsirkan sebagai konfirmasi. Apakah The Fed akan condong ke jeda yang lebih dovish, atau justru kembali keras kalau inflasi memantul naik lagi? Selama komunikasi The Fed masih bernada hati-hati seperti sekarang, emas cenderung sensitif terhadap tiap rilis data yang berhubungan dengan inflasi dan tenaga kerja. Narasi kedua datang dari Eropa, di mana inflasi zona euro sebelumnya sempat keluar di atas ekspektasi pasar, didorong kenaikan harga energi dan pangan yang cukup tajam. Kondisi ini menempatkan Bank Sentral Eropa dalam posisi serba salah, karena di satu sisi mereka perlu menekan inflasi dengan kebijakan yang lebih ketat, tapi di sisi lain ekonomi Eropa sendiri belum sekuat itu untuk menahan pengetatan berkepanjangan. Implikasinya ke pasar global, termasuk ke emas, cukup menarik. Kalau Bank Sentral Eropa terdorong untuk lebih hawkish, euro bisa menguat terhadap dolar, dan itu secara tidak langsung bisa mengurangi tekanan di harga emas yang dihitung dalam dolar. Namun di saat yang sama, ekspektasi suku bunga yang lebih tinggi di Eropa dapat memperketat kondisi likuiditas global dan menambah resiko perlambatan ekonomi, yang seringkali justru meningkatkan minat ke aset lindung nilai seperti emas. Jadi data inflasi Eropa pekan ini bukan cuma penting buat euro, tapi juga jadi salah satu penentu sentimen risk on dan risk off yang akhirnya mempengaruhi arus modal ke emas. Narasi makro ketiga datang dari China,
di mana data pertumbuhan ekonomi terbaru menunjukkan ekspansi yang lebih lambat dari perkiraan, tertekan oleh penyesuaian berkepanjangan di sektor properti, lemahnya aktivitas manufaktur, dan konsumsi domestik yang belum kembali kuat. Pemerintah Cina memang sudah menggulirkan beberapa paket stimulus tambahan, tapi pasar masih ragu apakah langkah-langkah itu cukup untuk menjaga momentum pertumbuhan di tengah tensi geopolitik dan perlambatan ekonomi global. Buat emas, dampak dari Cina ini dua arah. Di satu sisi, pertumbuhan yang melambat bisa mengurangi permintaan fisik jangka pendek dari salah satu konsumen emas terbesar dunia, yang berpotensi menahan kenaikan harga. Di sisi lain, setiap tanda melemahnya ekonomi Cina biasanya memicu sentimen hati-hati di pasar global, mendorong pelaku pasar untuk mengurangi eksposur aset berisiko dan mencari perlindungan, salah satunya lewat emas. Jadi, perkembangan kebijakan dan data dari Cina tetap perlu dipantau, karena bisa tiba-tiba mengubah ton sentimen global dari tenang menjadi defensif. Kalau kita lihat pergerakan indeks dolar beberapa pekan terakhir, arahnya cenderung melemah pelan dari area mendekati 99 ke kisaran 98, dengan beberapa kali pantulan kecil di tengah jalan. Polanya lebih mirip penurunan bertahap ketimbang jatuh bebas. Artinya, tekanan jual ada, tapi masih dibalas oleh minat beli setiap kali dolar turun terlalu jauh. Koreksi ini sejalan dengan narasi The Fed yang mulai membuka ruang jeda suku bunga, sehingga pelaku pasar mulai mengurangi ekspektasi bahwa dolar akan terus menguat seperti beberapa bulan sebelumnya. Buat XAUUSD, hubungan dengan indeks dolar masih klasik. Ketika dolar pelan-pelan melemah dan investor mulai mencari alternatif penyimpal nilai, emas relatif diuntungkan, terutama jika penurunan dolar ini ditemani penurunan imbal hasil obligasi. Namun karena penurunan dolar kali ini berlangsung terukur dan belum disertai perubahan kebijakan yang jelas, pergerakan emas juga cenderung dinamis. Naik turun cukup lebar, bukan satu arah mulus. Imbal hasil obligasi Amerika tenor 10 tahun dalam beberapa sesi terakhir bergerak pelan naik dari kisaran 4,1% menuju sekitar 4,2%, menandakan pasar masih meminta kompensasi bunga yang cukup tinggi untuk memegang surat utang pemerintah jangka menengah panjang. Secara sederhana, bayangkan pilihan antara memegang emas yang tidak memberi kupon dengan memegang obligasi yang setiap tahun membayar bunga di kisaran 4% lebih. Ketika yield naik, biaya peluang memegang emas terasa lebih berat, sehingga sebagian dana cenderung lari dulu ke obligasi. Itu sebabnya setiap kali yield 10 tahun menguat, emas sering merasakan tekanan masih terasa, terutama di sisi atas ketika harga mencoba naik. Sebaliknya, kalau nanti ada data yang mendorong ekspektasi pemangkasan suku bunga dan membuat yield mulai melunak, daya tarik emas biasanya kembali meningkat karena selisih imbal hasil dengan obligasi menyempit. Untuk konteks teknikal XAUUSD saat ini, harga baru saja turun tajam dari area sekitar 4.500 menuju kisaran 4.300-an, dengan satu candle turun yang cukup besar sehingga kelihatan jelas bahwa market lagi volatil dan penjual memegang kendali dalam jangka pendek. Indikator momentum seperti RSI periode 7 sudah masuk zona jenuh jual yang dalam, bahkan mendekati angka 1 digit, sementara harga sekarang berada dekat pita bawah Bollinger, cukup jauh di bawah pita tengahnya. Kondisi seperti ini sering menggambarkan dua hal sekaligus. Pertama, tren turunnya masih kuat sehingga tekanan masih terasa. Kedua, potensi pantulan teknikal atau koreksi ke atas juga mulai terbuka karena pasar bisa dianggap sudah terlalu jauh ke satu sisi. Area support yang perlu diperhatikan ada di sekitar 4.200-an sebagai lantai bawah sementara, sedangkan zona antara sekitar 4.380 sampai 4.400 menjadi area keseimbangan di sekitar pita Bollinger, dan di atasnya ada resistensi lanjutan dekat 4.550 sebagai batas ekstrem atas. Dari sini, skenario buy yang bisa dipetakan adalah jika harga mampu bertahan di atas support bawah dan membentuk reaksi penolakan yang jelas di sekitar kisaran 4.300 sampai 4.340, lalu perlahan mengarah kembali ke area pita tengah dan mungkin melanjut ke pita atas jika sentimen mulai membaik. Sementara skenario sell lebih relevan jika kenaikan hanya berupa pantulan lemah dan harga berkali-kali gagal menembus area 4.400-an atau bahkan menembus turun lagi di bawah zona 4.300 dengan volume yang menguat, yang bisa membuka ruang untuk penurunan lanjutan mendekati area 4.200-an. Kedua skenario ini bukan ajakan eksekusi, tapi kerangka berpikir supaya teman-teman bisa menyesuaikan dengan gaya dan manajemen risiko masing-masing. Sebagai penutup, sekali lagi perlu digarisbawahi bahwa semua analisa yang baru saja kita bahas hanyalah sudut pandang edukatif, bukan sinyal pasti dan bukan ajakan untuk melakukan transaksi pada level harga tertentu. Market forex dan emas sangat dinamis, bisa berubah hanya dalam hitungan menit ketika ada berita besar masuk. Sehingga setiap keputusan masuk dan keluar market sepenuhnya ada di tangan masing-masing trader. Selalu sesuaikan ukuran transaksi dengan kondisi keuangan pribadi, gunakan manajemen risiko yang disiplin, dan jangan pernah trading menggunakan dana yang tidak sanggup untuk rugi.
Kalau penjelasan seperti ini membantu menyusun kerangka berpikir, lanjut di video selanjutnya kita akan bahas perkembangan data terbaru dan update pergerakan XAU/USD, supaya teman-teman punya referensi lanjutan yang lebih up to date tanpa harus mengejar pergerakan harga secara emosional.